Yo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang how to personal branding ya. Personal branding 101. Jadi ini kita belajar bareng ya, karena gue juga proses membangun konten juga, membangun personal branding, dan gue belajar juga di kelas, lumayan ya, kelasnya 2 jutaan. Gue sebenarnya sedih juga ya, 2 juta itu duit lumayan banyak, tapi ya udahlah. Kelasnya worth it, dan di sini kalian bisa menikmati secara gratis. Nah, di sini ada beberapa pilar kalau kalian mau membangun personal branding. Jadi ada semacam how to-nya lah, one step by step-nya, supaya kalian itu mulai kebayang. Karena kalau misalnya kalian nggak punya step by step-nya, itu kadang kalian bingung mulai dari mana kan. Nah, di sini ada 3 hal yang penting sebenarnya teman-teman. Yaitu pertama, di sini ada value, di sini ada story, dan di sini adalah karakter. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Pertama dari value. Value itu singkatnya atau gampangnya adalah kenapa orang harus nge-follow lu. Why your content worth to follow. Kenapa kontenmu begitu worth it, begitu berharga untuk di-follow. Sebenarnya alasannya itu orang kadang agak-agak masuk akal ya. Misalnya orang follow karena bermanfaat, ilmunya daging. Nah, itu ilmunya daging. Itu komen-komen yang di comment section itu biasanya itu tuh. Cara ngukurnya kayak gitu, komennya daging. Cakep. Nah, ini influencer banyak banget yang cakep ya, makanya mereka nge-follow. Tapi cakep ini sebenarnya nggak make sense. Ada alasan orang follow tuh yang make sense, ada alasan orang follow tuh yang nggak make sense. Ini salah satu contohnya. Terus mungkin ada yang trend maker gitu. Jadi ada beberapa influencer tuh yang mereka jadi trend maker. Mereka konten apa semuanya ngikut kayak gitu. Nah, itu juga biasanya nge-follow tuh. Terus ada juga yang lucu, biasanya kayak kucing, atau kalian konten apa yang lucu itu juga bisa jadi hal yang, atau akun meme akun yang ngelucu, akun yang berusaha nge-plot twistin gitu, atau ngasih punchline gitu. Itu biasanya juga orang akan nge-follow gitu. Terus biasanya orangnya ngomongnya pedes gitu. Kayak yang gue tahu di YouTube tuh Benix itu salah satu investor juga, tapi ngomongnya pedes banget. Itu adalah beberapa alasan orang nge-follow gitu. Ini beberapa alasan ya. Kalau kalian mau tahu lebih dalam ya, kalian bisa lihat kolom komentarnya gitu, atau kalian tanya langsung ke yang follow kenapa kok pengen nge-follow. Biasanya kalau orangnya itu emang gampang untuk di-hate ya, pengen nge-hate aja simply. Atau istilahnya itu public enemy ya. itu adalah salah satu value. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya, karena ini sebenarnya kita membahas pondasinya singkat aja gitu. Terus yang kedua itu adalah story. Story ini adalah gimana kalian diingat sama orang. Apakah kalian yang paling diingat atau kalian cuma diingat aja gitu. How you are remembered, yang pengen diingat. Misalnya nih, kalian adalah seorang digital marketer. Nah, digital marketer yang paling jago atau yang paling apa nih? Karena biasanya yang paling diingat tuh yang paling nomor 1 atau yang paling beda nih, paling unik nih gitu. Jadi, atau yang paling terbaik nih, yang pertama, yang terbaik, atau yang paling unik gitu. Makanya kalian kalau misalnya story, kalian bisa menjelaskan kalian background story-nya kayak gimana. Kadang background story orang tuh juga unik ya. Kalian cek upload di konten, apakah story kalian tuh menarik gitu. Jangan lupa juga kalian juga bisa buat konten tuh sesuatu yang relate ya sama calon-calon orang yang akan nge-follow kalian. Salah satu contoh konten yang real itu adalah kesenjangan sosial tuh. Kemarin itu trennya ngeri banget. Kesenjangan sosial tuh banyak orang yang relate, karena ya memang kesenjangan sosial tuh setinggi itu sampai banyak orang yang merasa, oh gue juga gitu, iya lagi gitu. Itu salah satu contoh story. Nanti kita akan bahas juga di video selanjutnya. Dan yang terakhir, pilar yang terakhir itu adalah karakter. Ini menurut gue sendiri ya, ini adalah how kalian ngedeliver konten kalian gitu. Contohnya misalnya gue pengen menjadi seorang edukator yang cara ngomongnya atau cara menjelaskannya tuh enak buat dipahami, biar orang-orang yang mungkin masih awam tuh bisa mudah untuk memahami nih, meskipun mereka belum punya pondasi yang kuat, atau bahkan kata-kata teknis itu mereka nggak tahu. Itu gue nanti arahnya ke sana. Atau mungkin ngomongnya marah-marah kayak Timothy Ronaldo, lu goblok gitu, lu miskin, lu goblok. Nah, itu salah satu contoh how to mendeliver konten biar kalian tuh di kepala kalian tuh akan selalu teringat nih. Bahkan kalian mau tidur siang nih, kalian akan teringat lu bayi. Nah, kayak gitu. Itu salah satu karakter orang ya, atau karakter persona seorang influencer gitu. Mungkin cara ngomongnya juga belak-belakan, atau suaranya laki banget. Ini suaranya laki banget nih salah satu contohnya ya. Itu kayak Korigor tuh, kan bisa cek aja di YouTube atau dimanapun bisa. Korigor tuh cara ngomongnya itu laki banget, suaranya laki banget. Jadi
this is how they deliver content. Bahkan contohnya kayak Korigor tadi aja ya, kalau gua ngebedah story-nya dia itu, dia nggak terlalu ngasih story yang bener-bener real dari dia ya. Dia ngomong bahwa dia tuh son of Zeus, terus ya intinya nggak terlalu banyak ngulik dari masa lalunya dia, tapi value-nya dia, konten-kontennya lucu, cara mendelivernya ini, karakternya dia juga lucu gitu, jadi selalu diingat untuk orang. Jadi gitu sih teman-teman, untuk membuat personal branding ini emang butuh artnya ya, dan kalian harus banyak banget testing. So see you in the next video.